Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri, sekarang lagi rame ada seorang imam yang lagi memimpin tarawih, itu live TikTok. Tentunya dengan komentar yang beragam, kasih paus lah, kok manyun-manyun, kok nangis, kasih naga, tidur aja Pak Ustadz, dan sebagainya. Itu menurut Kanudin bagaimana? Kanudin dalam kesempatan ini akan mengomentari tentunya lebih ke politik, lebih ke fiqh siyasah, politik Islam. Karena memang Kanudin itu lebih suka ke hal-hal yang resmi, yang pakai dalil, yang menjadi pencerahan, penjelasan terbaik yang ditunggu oleh umat tentunya. Dan di sini komentar Kang Nurdin karena lebih ke politik, lebih ke fiqh siyasah. Jadi begini, yang pertama, jadi imam itu sungguh luar biasa bagusnya. Terima kasih untuk Kang Ustadz. Menjadi imam itu tidak mudah. Yang Kang Nurdin rasakan jadi imam itu tidak mudah, masih banyak PR. Itu menurut tasawuf, tentang ikhlasnya, tentang khusyuknya. Apalagi kalau kita melihat dalam kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, apalagi Syarah Hikam Iqadul Himam, tentunya kitab-kitab tasawuf yang lainnya yang sungguh berat tentang khusyuk, tentang keikhlasan, itu tentang bagaimana kita itu merasa dilihat oleh Allah, itu bagaimana kita itu benar dalam menjiwai sholat kita tentunya. Tapi yang pertama, terima kasih untuk Kang Ustadz sudah menjadi imam tarawih. Bacaan yang sungguh luar biasa. Meskipun dengan komenan-komenan yang tentunya beragam, ada yang enak, yang tidak enak. Kebanyakan komenan-komenan yang tidak pakai dalil, tidak pakai ilmu. Namun pendapat Kanudin, jadi imamnya lanjutkan. Bacaannya sudah bagus, lebih dijiwai tentunya. Karena ini yang ngomen belum tentu, atau yang berbicara di belakang belum tentu bisa menjadi imam. Apalagi surah-surah yang panjang, atau surah-surah yang memang orang itu belum hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Jadi komentar Kang Nurdin dalam kesempatan ini, jadi Kang Ustadz lanjutkan jadi imamnya itu bagus, teruskan itu ayat-ayat yang panjang tentunya itu lanjutkan. Dan saran dari Kang Nurdin, kalau mau live TikTok itu coba kita nyuruh satu orang untuk jadi kameramen tentunya. Jadi kita akan lebih fokus menjadi imam gitu. Kita nyuruh saja satu orang gitu. Pemikiran Kang Nurdin, kalau orang yang maksiat itu berani live streaming, live TikTok, live Zoom meeting umpamanya, di share di media. Kenapa? Yang menjadi imam tarawih ini kebaikan karena kelihatannya menurut sebagian orang ini norak atau lebay. Kenapa dikomentar jelek? Jadi imam kan bagus, membaca Al-Quran kan bagus. Jadi itunya pertahankan Kang Ustadz, lanjutkan. Tetapi kita mencari satu orang kameramen atau persiapan dari awal-awal gitu. Gak apa-apa gitu, gak apa-apa.
Jadi jangan sampai ini menjadi kesan yang jelek bahwa ibadah di live itu enggak. Banyak ibadah yang di live, silakan saja. Yang penting niat kita lurus, tekad kita bulat, kita tingkatkan khusyuk, ikhlas, niatnya benar tentunya. Meskipun itu sulit, kita tingkatkan, kita pertahankan, kita kembangkan itu. Dan untuk yang ngomen itu sebaiknya ngomen yang baik itu kan. Itu ngomen yang baik, beri dukungan, beri masukan, silakan saja gitu. Jadi tinggal di Kang Ustadznya itu suruhlah satu orang umpamanya gitu, supaya kita lebih fokus dalam itu kita menjadi imam tarawih. Bagaimana itu? Ingat ke paus, ingat dikasih naga dan sebagainya. Itu kan komenan orang. Kita kan jangan suudon. Kita harus husnudon, positive thinking, berprasangka baik. Jangan-jangan Kang Ustadz itu lebih khusyuk daripada kita yang ngomen. Itu. Jangan-jangan niatnya itu lebih lurus daripada kita untuk mensiarkan agama Allah. Bisa saja kan. Gitu. Jadi kan Udin merubah paradigma dalam kesempatan ini. Komentar-komentar yang jelek, komentar-komentar yang menurut Piku Siasa itu memojokkan terhadap Islam, justru yang seperti ini yang harus dipiralkan, yang harus di live tentunya, kebaikan-kebaikan itu. Jadi selanjutnya tinggal Kang Ustadznya itu meluruskan niat, membulatkan tekad, lebih khusyuk, lebih tenang, lebih siap tentunya. Kalau dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu tentunya bihusnil niat, dengan niat yang baik. Jadi menurut Kang Nudin boleh-boleh saja, gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa untuk live streaming atau live Zoom meeting atau live TikTok, gak apa-apa itu. Tinggal diatur sedemikian rupa supaya jangan jadi fitnah, jangan jadi gunjingan makmum atau jemaah. Jadi persiapkan dengan kita mendatangkan kameramen umpamanya yang sudah biasa atau apa itu. Yang penting kita bihusnil niat gitu. Husnil niat. Jadi lanjutkan Kang Ustadz untuk kita menjadi imamnya. Surat-surat panjangnya, bacaannya sudah bagus. Ya Allah ya Karim. Dan tentunya niat kita diluruskan, tekad kita dibulatkan tentunya. Biarkan orang berkata apa, yang penting Kang Ustadz dan semuanya itu semakin semangat untuk menjadi imam tarawih itu. Dan tentunya diperdalam lagi keilmuan tentang khusyuk, tentang ikhlas, tentang meramaikan syiar agama Allah. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Kita luruskan aja niatnya. Gitu. Ketika orang membuat itu komenan yang jelek, kita komenan yang bagus. Orang menyinyir tentang ustadz, tentang kiai, karena saya juga ustadz katanya kata masyarakat. Justru kita dukung, kita doakan supaya semakin khusus, semakin semangat. Dan apakah kita terlintas dalam pikiran kita orang yang sedang berjuang meskipun terkadang itu dengan live TikTok umpamanya, sudahkah kita memberi? Sedangkan dalam keterangan yadul uliya khairun min yadis sufla. Cobalah dukung dengan moral, itu dengan materi, dengan finansial, itu kan lebih baik. Kita doakan. Jangan kita selalu menganggap jelek orang kan. Kalau yang mau komentar jelek memang itu, yang jelek itu yang menjadi maksiat, yang menjadi durhaka, yang menjadi murtad, yang menjadi kufur. Tapi orang meskipun umpamanya live streaming, live Zoom meeting, live TikTok tapi niatnya bagus, bihusnil niat, niatnya lurus, tekadnya bulat, apa yang salah? Tinggal memperbaiki, ya cari kameramen, videonya yang bagus, tinggal itu saja. Kang Nudin dalam kesempatan ini bukan membenarkan yang salah, yang menyalahkan yang benar, yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, yang baik tetap baik,
yang jelek tetap jelek. Tetapi kalau kita melihat dari politik Islam, jadi imamnya Kang Ustadz sudah bagus, surat-surat panjangnya sudah bagus, gitu. Tinggal niatnya yang lurus, luruskan niat, bulatkan tekad. Kalau dalam ta'limul mutalim itu bi husnin niat, itu tentunya. Dan perangkat-perangkat yang lain yang mendukung tentunya itu diperlukan oleh kita sebagai imam, khususnya oleh Kang Ustadz dalam yang viral itu. Silakan banyak di media itu. Lanjutkan, jangan berhenti. Dan tentunya yang Kang Nurdin sampaikan juga, itu yang nyinyir, yang komentar yang tidak enak dilihat atau didengar. Mampukah Anda menjadi imam? Gitu. Menjadi imam sholat 5 waktu, imam sholat Jumat, imam tarawih. Kang Nurdin sudah biasa. Mungkin Kang Ustadz itu sudah biasa. Anda mampu gak? Gitu. Daripada komentar yang jelek, mendingan kita introspeksi, kita sudah mampu gak menjadi imam? Keikhlasan kita sudah diperdalam enggak? Yang subhanallah, di zaman sekarang itu keikhlasan harus lebih daripada zaman dulu. Kenapa? Karena di zaman sekarang itu serba di live, gitu. Live di media, gitu. Tentunya Kang Ustadz juga tidak salah, tinggal diperbaiki supaya lebih profesional tentunya, gitu. Jadi Kang Nurdin tidak suka sebetulnya terhadap komentar-komentar yang jelek. Kritik silakan, tetapi membangun. Saran silakan, tapi saran terbaik tentunya. Daripada kita menghina, lebih baik kita memberi tentunya. Lebih baik kita memuji. Masya Allah Kang Ustadz begitu indah melantunkan surah-surah Al-Quran yang panjang yang saya belum mampu. Apakah Anda mampu berbicara seperti itu? Terima kasih Kang Ustadz, Anda sudah mampu menjadi imam tarawih. Saya jangan jadi imam, hadirnya juga tidak. Apakah kita sudah sampai ke situ pemikiran kita atau pengakuan kita? Gitu. Jadi secara politik saya membela kepada Kang Ustadz yang hebat, yang siap menjadi imam tarawih, itu yang tentunya dengan surah-surah yang panjang, sungguh luar biasa. Lanjutkan Kang Ustadz. Dan tentunya ada hal-hal yang harus diperbaiki. Yang tadi tentunya silakan diperbaiki. Cari kameramen atau suaranya lebih jernih tentunya, lebih siap untuk orang siap menjadi imam, siap sholat tarawih, siap sholat 5 waktu, siap membela agama Allah, siap membela kebenaran, siap kita berbicara yang baik, siap kita meluruskan niat, siap kita membulatkan tekad, siap kita profesional dan proporsional dalam segala hal, terutama dalam sholat tarawih. Terutama kita harus mampu menjadi imam tarawih yang benar, yang baik, yang maslahat, yang dirindukan oleh umat tentunya. Terima kasih Kang Ustadz. Lanjutkan perjuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.